Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, halo ya. Maaf, saya sekarang menggunakan kamera belakang ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dari tampak belakang dari domba-domba breeding kita ya. Ini satu ada yang sudah cukup. Dari segi BCS-nya ada satu yang masih kurang. Nah, ini ada kandang koloni teman-teman sekalian dengan pejantan Dorper saya ya, F1 Dorper. Nah, di kandang Santri Farm ini teman-teman semuanya, kita punya koleksi Dorper F1, ada koleksi Texel, crossingan, komposit maupun lokal ya, semuanya ada. Nah, teman-teman sekalian ya, pada video kali ini kita akan membahas sedikit ya, kita ngobrol sinak lah sedikit bagaimana mengecek domba yang bunting itu seperti apa. Nah, domba yang bunting itu seperti apa sih cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya yaitu yang pertama teman sekalian, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah domba itu sudah di koloni selama berapa lama, seperti itu. Nah, waktu jangan-jangan dia nggak pernah di koloni atau bunting sendiri gitu ya. Tapi memang benar sih, apa kata orang Jawa, pernah saya alami juga bahwa domba itu bunting tanpa dikawini oleh jantan. Nah, itu aneh. Tetapi falsafah Jawa itu bukan menjadi patokan ya, cukup menjadi referensi saja. Kalaupun ada ya sudah, kalaupun tidak ada ya jangan berharap begitu ya. Nah, domba bisa bunting tanpa ada jantan. Nah, istimewa falsafah Jawa seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini dengan Dorper F1 di kandang Santri Farm. Nah, teman-teman semuanya ya, cara mengecek bunting itu pertama dari koloni ya. Kita sudah koloni dia sudah berapa lama ya? Enggak. Oke. Nah, ini supaya lebih tenang ya videonya, kita masukkan dulu jantan kita. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi, bagaimana sih cara mengecek domba-domba kita yang sudah bunting itu seperti apa sih sebetulnya? Nah, sebenarnya nggak susah teman sekalian, cuman harus kita titis gitu ya, harus kita benar-benar fokus mempelajarinya. Nah, yang pertama adalah waktu kawinnya. Waktu kawin untuk domba itu adalah siklusnya 21 hari sekali, masa birahinya ya, masa birahinya 21 hari sekali. Lah, teman-teman sekalian, 21 hari sekali itu masa birahinya. Nah, masa birahi untuk mudahnya menghitung yaitu 21 hari kali 2 ya, 21 hari kali 2. Jadi 42 hari di kandang koloni. Setelah itu baru kita akan cek bagaimana hasilnya dari kandang koloni itu, apakah dia sudah kawin atau belum. Kalau belum kawin maka harus dievaluasi teman sekalian. Bagaimana sih cara evaluasinya? Mulai dari kebutuhan pakannya, nutrisinya, bagaimana memilih pakan yang mungkin bisa membantu domba kita agar dia bisa berancah dan betina jantannya berancah dan betinanya pada masa-masa suburnya. Ada itu. Apa itu? Biasanya teman-teman menggunakan kecamba ya, kecamba dan ataupun ampas tahu. Nah, itu bisa memantik birahi dari domba-domba kita. Nah, teman-teman sekalian ya, pada video ini kita akan sedikit belajar tentang atau sedikit membahas ya. Kita di sini sharing-sharing gitu sekarang yang terkait bagaimana memilih kita mengetahui domba kita sudah bunting atau belum gitu ya. Nah, oke. Saya ada contoh ini domba yang sudah bunting. Nah, nanti ini kandang Santri Farm, kandangan ini banyak populasinya. Yang sebelah sana nanti ada yang Texel, Borsen lahiran, kandang lahiran. Sebelah sana kandang lahiran ya, sapi, lepas sapi. Dan di sekarang ini kita sedang membahas tentang buntingnya. Nah, bagaimana mengenali domba betina yang bunting, yang sudah bunting? Cara mengecek cirinya itu seperti apa sih? Nah, oke teman sekalian, bisa lihat ya di sini yang saya tunjuk. Nah, ini adalah domba yang sudah bunting. Ini adalah jenis Texel Cross Sulfok. Nah, mukanya seperti ini. Nah, telinganya telinga sensor ya teman sekalian ya. Nah, ini cara ngeceknya seperti apa sih? Nah,
Bisa yang pertama dari waktu koloni dia sudah koloni sudah 2 bulan, bahkan sudah masuk 3 bulan. Terus kemudian kita pisahkan ya dari koloni itu. Yang kedua kita cek dari apanya, dari wadonan atau dari alat kemaluannya. Alat kemaluannya ini warna merah teman sekalian. Nah warna merah ya. Sorry, fokus. Merah. Ya. Setelah itu sudah merah, itu tanda yang pertama ya. Terus kemudian tanda yang kedua dari mananya? Tanda yang kedua dari kapurannya teman-teman sekalian ya. Kapurannya, mana kapurannya? Nah teman-teman bisa lihat kapuran dari domba ini sudah turun. Nah nih kapurannya sudah turun. Nah itu kapurannya sudah turun. Dan kalau kita tarik kapurannya itu ada cairan-cairan yang lengket. Nah itu bakal susu, kelenjar susunya. Oke. Nah setelah itu, kalau teman-teman nanti yang lebih expert lagi nanti bisa mengecek dari rahimnya di sisi perut bagian kanan. Karena sisi perut bagian kiri itu adalah sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah rumennya, lambungnya, sebelah kanan itu adalah janinnya. Nah, dari bawah ya. Nanti teman-teman bisa langsung praktek aja. Kalau pas lagi main ke Kediri gitu ya, bisa nanti main ke kandang kita ya. Nanti kita belajar bersama di sini. Oh iya, letak kandang Santri Farm ini gimana sih ya? Letak kandang Santri Farm ini di Kecamatan Kandangan, ya Dusun Genengan, Desa Jeruk Gulung, ya. Atau di map juga ada, di channel YouTube ini juga sudah ada. Nah, ini kalau terkait apa namanya mengecek janin dari mengecek kebuntingan dari janinnya, nanti teman-teman bisa menekan perutnya dari, katakan ini kelenjar susunya ya, depan kelenjar susunya itu kita coba angkat sedikit demi sedikit. Ketika ini kondisi domba harus rileks ya teman-teman sekalian. Kalau nggak rileks nanti nggak bisa, harus rileks, dombanya tenang. Kita cek, kita agak angkat gini, jadi kita angkat gini. Nah sisi kanan ya teman-teman sekalian ya. Nah terkadang kalau sudah bunting di atas 2 bulan, maka terasa anaknya. Nah, anaknya itu agak keras seperti itu. Nah teman-teman di tangan teman-teman nanti akan terasa, oh ini anaknya nih, terasa janinnya seperti itu. Tapi harus hati-hati teman sekalian ya, karena janinnya itu masih rapuh gitu ya, masih lemah. Jadi harus dengan lembut, dengan kasih sayang mengeceknya. Jangan terlalu kasar seperti itu, karena makhluk hidup teman sekalian. Jadi harus diistimewakan, harus dilemah lembutkan dalam merawatnya. Apalagi kalau mencegah kebuntingan seperti itu. Nah seperti itu teman sekalian cara cek kebuntingannya. Terus untuk bagaimana cara merawat domba bunting itu berbeda dengan domba-domba fattening atau yang lainnya. Karena kita bicara breeding ya, perkembangbiakan, maka kita harus merawat bagaimana setiap siklus 3 bulan sekali kita harus menyukur dombanya. Ini udah waktunya cukur ya. Domba dicukur bulunya supaya dia seger ya, supaya tidak ada kutu. Lalu kita mandikan, lalu kita suntik vitamin supaya dia tidak stres, supaya dia kebutuhan vitaminnya indukan dengan janinnya itu, dengan calon bayinya itu, dengan calon cempenya itu terpenuhi. Nah vitamin B bisa B12 begitu ya. Nah rutin, jangan sampai disuntik obat cacing, tapi jangan sampai, karena kalau disuntik obat cacing nanti bahaya dengan janinnya. Lebih baik tidak disarankan ya, tidak disarankan menggunakan obat cacing suntik. Nah kalau saya menggunakan vitamin, soal nanti cukup. Nah seperti itu teman sekalian. Nah, mohon maaf karena suara saya agak pilek ya, karena lagi cuaca yang di sini memang lagi ekstrim, gitu, panas dan hujan. Baik teman sekalian, seperti itu ya bagaimana kita mengecek domba ini sudah bunting atau belum. Yang pertama yaitu dari siklus koloninya, dia sudah berapa lama, yaitu minimal ya 42 hari ya. Yang kedua ya, kita lihat dari wadonannya sudah merah atau belum. Yang ketiga dari kapurannya ya, sudah ada kelenjar lengketnya atau belum, dan sudah ada persilannya atau belum biasanya. Dan yang ketiga dari mengecek janinnya. Nah seperti itu sekalian. Baik teman sekalian, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang kita bisa bahas pada siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Ahmad Hidayat Ali, owner dari Santri Farm, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.